ายตัวเลยเหรอเราไปเหยียบขี้หมามา งั้นก็ถอดมาสิ เดี๋ยวเราเช็ดให้ ผีจะตามฆ่าคนที่มันแค้น Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, kali ini kita akan membahas film bergenre horor asal Thailand. Film ini dijamin bikin bulu kudukmu merinding ya guys. Film ini mengisahkan tentang Jin, murid baru yang membuat kehebohan di sekolah barunya, dikarenakan ia berani menantang kapten tim volinya yang bernama Busaba. Busaba adalah murid yang terkenal di sekolah itu. Selain pintar dan berbakat di bidang voli, Busaba juga kerap membuli murid-murid lainnya. Selama ini, tidak ada satu murid pun yang berani melawannya, dikarenakan Busaba yang terkenal sadis dan berkuasa, bahkan pihak sekolah pun terkesan membiarkan perilaku Busaba tersebut. Meski mengetahuinya, itulah sebabnya tidak ada satupun murid yang berani membantahnya. Namun Jin yang merupakan murid baru di sekolah itu, tidak takut pada Busaba. Jin melawan Busaba dan membantu teman-temannya yang kerap dibuli oleh Busaba. Jin bahkan mengajak seluruh murid untuk bersama-sama melawan Busaba. Sejak kedatangannya, Jin pun menjadi idola baru di sekolah itu. Selain berparas cantik, Jin juga murid yang berprestasi di bidang voli. Para murid yang sebelumnya selalu menjadi korban bully Busaba akhirnya ramai-ramai mendekati Jin untuk menjadi temannya. Bahkan anggota geng Busaba sebelumnya pun kini bergabung dengan Jin untuk melawan Busaba. Karena selama ini mereka terpaksa menjadi teman Busaba karena mereka takut padanya, meski sebenarnya mereka tidak menyukai Busaba yang egois dan suka membuli. Jin berkata bahwa dulunya semasa SMP dia juga merupakan korban bully, namun para pembulinya berhenti setelah ia memberanikan diri untuk melawan. Busaba yang mulai merasa bahwa semua murid kini berteman dengan Jin dan menjauhinya, mereka kini tidak takut lagi padanya. Bahkan pacarnya Ken juga ikut-ikutan mendekati Jin. Jin yang memang memiliki paras cantik membuat Ken berpaling padanya. Busaba tentu saja tidak tinggal diam. Ia berpura-pura meminta maaf pada semua orang dan meminta Jin untuk mau berteman dengannya. Satu ketika Busaba meminta Jin untuk menemaninya ke suatu tempat, namun ternyata Busaba memiliki niat jahat untuk menjual Jin pada laki-laki hidung belang. Beruntung Jin berhasil melarikan diri dari tempat itu. Pagi harinya Jin yang kesal melabrak Busaba. Karena Jin merasa Busaba sudah kelewatan, namun Busaba dengan santai membantah dan berkata bahwa Jin tidak memiliki bukti atas tuduhannya. Busaba justru berbalik berkata sinis pada Jin yang berusaha merebut pacarnya dengan mengirimkan foto bagian tubuhnya pada Ken untuk menggodanya. Jin yang tidak bisa membantah dikarenakan sebelumnya ia dan Ken memang sempat bertukar pesan. Busaba juga melabrak Ken yang sudah ketahuan berselingkuh di belakangnya. Namun Ken berkata terus terang bahwa ia memang menyukai Jin. Ken juga berkata bahwa ia telah mengetahui jika Busaba sering melayani hasrat guru olahraga dan kepala sekolah. Itulah sebabnya selama ini pihak sekolah terkesan tutup mata atas perilaku Busaba yang kerap membuli murid lain. Busaba yang merasa patah hati menjadi gelap mata dan menikam Ken, namun Ken masih bisa diselamatkan, dan karena hal itu, Busaba pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah itu. Namun di hari berikutnya, semua orang dikejutkan dengan ditemukannya jasad Busaba dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh Busaba yang tergantung di lapangan voli. Diduga Busaba melakukan bundir karena frustasi. Jin dan teman-temannya pun datang ke acara pemakaman Busaba untuk memberikan penghormatan terakhir dan memberikan doa. Namun di saat semua orang fokus memanjatkan doa untuk arwah Busaba, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu sangat menakutkan. Bersamaan dengan suara tangisan itu, angin bertiup dengan kencang menyebabkan peti jenazah Busaba terbalik dan jenazah Busaba yang terpelanting tepat di hadapan Jin. Jin melihat jenazah Busaba membuka mata. Malamnya karena ketakutan, mereka semua pun tidur di kamar yang sama. Bagaimana tidak? Semasa hidup saja Busaba sangat jahat dan sadis. Jika benar arwahnya gentayangan, tentu saja hantu Busaba akan lebih sadis lagi. Meski Jin masih seolah tidak percaya akan apa yang sebelumnya ia lihat, bahwa jenazah Busaba membuka mata. Di tengah ketakutan, mereka semua pun berusaha saling menenangkan.
Di tengah malam saat semua telah tertidur lelap, tiba-tiba saja seorang murid bernama Orn terbangun karena menyaksikan kursi yang bergerak dengan sendirinya. Di tengah kepanikannya, ia berusaha membangunkan Jin. Namun Jin yang kelelahan terlihat tertidur sangat pulas. Orn pun semakin ketakutan menyaksikan arwah Busaba yang melayang tepat di atasnya. Sosok arwah Busaba terlihat begitu mengerikan. Orn yang ketakutan pun berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan teman-temannya. Mereka pun berusaha menenangkan Orn dengan berkata bahwa hal yang ia alami barusan hanyalah mimpi dan mereka semua pun kembali tidur. Tapi tidak dengan Orn, ia masih terus dihantui arwah Busaba. Tiba-tiba tubuh Orn seketika melayang dan menempel ke atas dinding tembok kamar itu. Ia mencoba berteriak, namun seolah mulutnya terkunci rapat, lalu muncul seutas tali yang menjerat lehernya. Di tengah keputusasaannya, Orn terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi, seperti yang sebelumnya. Keesokan harinya, petugas kebersihan di sekolah menemukan alat-alat ritual semacam sesajen di tengah lapangan voli. Petugas kebersihan itu menjelaskan jika ritual semacam itu biasanya digunakan dalam ilmu hitam dengan tujuan pemanggilan arwah untuk melakukan balas dendam, umumnya ritual itu akan bereaksi setelah 3 hari dan saat itu arwah yang dipanggil akan meneror korban-korbannya dan seterusnya akan menghabisinya. Apa yang dikatakan petugas kebersihan sekolah itu pun terjadi, di mana arwah Busaba benar-benar muncul dan melakukan teror. Satu persatu mereka dihantui oleh arwah Busaba, seperti ketika salah seorang melihat Busaba yang menggantung di atas lapangan voli, lalu tiba-tiba terjatuh dan berjalan tanpa kepala. Petugas kebersihan yang juga kerasukan arwah Busaba membentur-benturkan kepalanya ke kaca toilet dan meneror siapapun yang ada di hadapannya. Ken yang merupakan pacar Busaba sebelumnya pun mengalami teror serupa. Mereka semua pun akhirnya menemui orang pintar untuk meminta pertolongan. Namun di hadapan mereka, arwah Busaba menyerang dukun tersebut. Mereka pun kembali setelah sebelumnya mendapatkan cairan najis pemberian dukun itu. Dukun itu berkata bahwa mereka harus menyiramkan cairan itu kepada dukun yang telah membangkitkan arwah Busaba. Dukun itu juga berkata, jika arwah gentayangan yang mereka hadapi adalah arwah penuh dendam dan memiliki kekuatan sangat besar, jika mereka tidak berhasil, maka mereka semua akan berakhir. Mereka semua pun bertanya-tanya, siapa orang yang telah membangkitkan arwah Busaba? Mereka pun saling tuduh dan mencurigai beberapa orang murid yang tidak hadir di pemakaman saat itu, termasuk guru olahraga yang juga tidak hadir saat itu. Bahkan mereka juga mencurigai ayah Busaba dikarenakan Ken berkata, jika saat berpacaran dengan Busaba ia pernah berkunjung ke rumah Busaba, Ken berkata, ayah Busaba adalah pemabuk. Ia juga kerap menghajar Busaba ketika ia mabuk. Itulah sebabnya Busaba lebih memilih tinggal di asrama. Di hari berikutnya, ketika para murid sedang menjalani ujian, tiba-tiba saja sosok arwah Busaba muncul dan meminta izin untuk ikut ujian. Sontak saja, semua orang pun berhamburan keluar. Mereka semua akhirnya berkumpul di lapangan olahraga, di mana di sana mereka mendapati guru olahraga. Jin dan Ken pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka pun mencoba mencecar guru olahraga tersebut dengan berbagai pertanyaan. Guru olahraga itu pun mengakui jika sebelumnya ia memang memiliki hubungan khusus dengan Busaba, tapi hubungan itu adalah hubungan saling menguntungkan. Di saat yang bersamaan, guru olahraga itu pun kerasukan arwah Busaba. Guru olahraga yang kerasukan tersebut tiba-tiba membuka celananya di hadapan semua orang. Sontak saja semua murid pun berhamburan. Arwah Busaba yang tergantung pun lagi-lagi muncul di hadapan semua orang. Dan sejak saat itu arwah Busaba seolah tiada henti mendatangi mereka untuk meneror dan menghabisi mereka satu persatu. Ayah Busaba telah menjadi korban, Ken juga tak luput dari balas dendam arwah Busaba yang gentayangan. Bahkan dukun yang pernah mereka temui juga berakhir dengan sangat mengenaskan. Jin semakin kebingungan siapa sebenarnya orang yang telah melakukan ritual untuk membangkitkan arwah Busaba. Jin begitu ketakutan karena sebenarnya Jin dan teman-temannya mengetahui bahwa Busaba tidak bundir, melainkan di hari saat Busaba meninggoy, Busaba melampiaskan kemarahannya kepada Jin. Pertengkaran mereka pun diketahui oleh Ken yang saat itu tak sengaja melihat Jin dan Busaba yang sedang bertengkar. Ken yang membela Jin dengan berkata bahwa ia meninggalkan Busaba bukan karena Jin, melainkan Ken yang sebelumnya memang telah mengetahui jika Busaba memiliki hubungan terlarang dengan guru olahraga mereka. Busaba yang merasa sakit hati menyerang Jin, namun teman-teman Jin yang ada di situ mencoba membantunya dengan mendorong Busaba, namun sayang dorongan mereka yang terlalu keras,
menyebabkan tubuh Busaba menghantam keras pagar besi di gedung itu. Sialnya lagi besi itu tepat mengenai leher Busaba dan Busaba pun meninggoy seketika. Lalu mereka pun membuat skenario seolah-olah Busaba telah melakukan bundir, dan orang yang melakukan ritual pemanggilan arwah Busaba adalah Hong. Hong yang merupakan salah satu murid yang sebelumnya paling sering dibuli oleh Busaba. Dan alasannya sangat membuat geleng kepala ya Sobat. Hong berkata pada Jin bahwa ia mencintai Busaba. Semasa SMP, Jin ternyata menghabisi orang yang membulinya dengan cara mendorongnya dari atas gedung sekolah, dan saat itu Hong diam-diam menyaksikan hal itu. Ia sangat marah pada Jin, karena Jin telah menghabisi orang yang dicintainya, meskipun orang tersebut kerap membulinya. Hong ini ternyata memiliki kelainan jiwa ya Sobat. Ia mencintai orang-orang yang membulinya, dan karena hal itulah Hong mendatangi dukun untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Busaba. Lalu Hong mengeluarkan pusaka yang ia dapatkan dari dukun tersebut, sementara Jin juga mengeluarkan senjata yang ia dapat dari dukunnya. Duel antara Jin dan Hong pun terjadi, namun tentu saja Jin tumbang, dikarenakan Hong yang dibantu oleh arwah Busaba, hingga benda pusaka yang dibawa Hong pun menembus masuk ke tubuh Jin. Di hari berikutnya diperlihatkan Jin yang masih hidup, dan Hong juga yang terlihat masih hidup, namun dalam tubuh Jin kini didiami arwah Busaba. Jin pun kini bersikap seperti Busaba sebelumnya, yang egois dan suka membuli, dan tentu saja sosok Busaba seperti inilah yang dicintai Hong, dan film pun berakhir.